atau mendekat kepada Tuhan. Nah, dalam alam bawah sadar kita, ketika kita beribadah karena pengen pahala, pengen Lailatul Qadar, berlomba-lomba orang masuk di hari 10 terakhir Ramadan untuk Lailatul Qadar, karena di situ ada 1000 bulan yang lebih baik dibanding malam-malam yang lain. Ketika ini semua hilang, baca Quran di luar Ramadan pahalanya enggak lagi 10 kali lipat, salat sunat tidak lagi dihitung seperti salat wajib, kita secara tidak sadar itu menurun kualitas ibadah karena yang kita kejar pahala. Gitu. Ketika pahala itu sudah menghilang, semangat kita juga ikut menghilang dengan itu. Padahal Nabi mengatakan dalam beribadah itu, ayat Quran mengatakan ibadah itu tujuannya adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya mindsetnya itu yang harus kita ubah tuh, kita pengen ngaji karena pengen dekat dengan Allah. Pengen dekat dengan Allah, pengen mendapatkan cintanya Allah. Jadi rumusnya nanti akan gini. Kalau kita beribadah itu langsung kepada Allah, yang tadi ini kan pahala misalnya 10 kali lipat, terus Lailatul Qadar, sunnah menjadi wajib, ini kan janjinya Allah. Kita sebenarnya kalau secara logika sederhana nggak perlu ngejar yang janji ini, kejar yang punya janji gitu loh Pak. Jadi kalau kita ngejar yang punya janji, ketika ketemu dengan dia, janji dia pasti akan diberikan. Tapi kalau kita kejar janjinya, belum tentu ketemu sama yang punya janji. Gitu kan? Nah, itu yang membuat persepsi ibadah kita seringkali menurun bersamaan dengan hilangnya janji-janji ini tadi. Tapi Allah nggak pernah hilang. Jadi kalau kita mengejar substansinya, semangat beribadah kita itu tidak akan menurun seiring dengan hilangnya Ramadan dari kita, karena bukan poin itu yang kita kejar. Gitu. Allah itu memaklumi nggak sih Pak Kiai naik turunnya iman manusia ini? Ya, sangat maklum. Makanya hadis Nabi mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Makanya yang tadi ini, yang mengejar pahala di Ramadan, Allah tidak mengatakan keliru. Cuma kalau kita pertanyaannya tadi, bagaimana mempertahankan ini tidak akan kuat kalau motivasinya mengejar pahala. Karena dia akan hilang seiring dengan hilangnya pahala. Tapi kalau motivasinya karena Allah tidak akan pernah hilang dengan semua janjinya. Nah, itu yang membuat semangat beribadah kita itu tidak monumental. Gitu. Dia tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung pada keadaan, tapi tergantung pada kesadaran kehadiran Tuhan. Kalau misalnya motivasinya nih yang saya rasain kalau anak-anak muda tuh banyak zaman sekarang, kita udah banyak buat dosa, bulan Ramadan momennya kita untuk mendapat pahala, tapi ingin menjadi lebih baik di bulan Ramadan karena sebelum-sebelumnya udah sebagai manusia udah banyak berbuat dosa. Itu salah nggak sih? Enggak, itu tepat. Tepat juga ya? Tepat, tinggal bagaimana caranya setelah Ramadan motivasi itu tetap ada. Dipertahankan. Konsistensi. Iya, karena kan gini, mungkin kita bisa menambah bahwa cara Tuhan memberi ampunan pada kita tidak hanya pada momentum Ramadan. Pada momentum-momentum yang lain, kalaupun kita mau bicara tentang momentum, banyak momentum di mana Allah membuka kebaikan buat kita, membuka ampunan. Misalnya berbuat baik secara kontinu, secara rutin, itu akan menghapuskan kesalahan. Itu yang disebut oleh Nabi dalam sabdanya, atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap habis melakukan keburukan, lakukan kebaikan. Karena kebaikan ini akan menghapus keburukan sebelumnya. Asal jangan disengaja bikin kesalahan, bikin kebaikan gitu ya. Karena ada plus minus, enggak. Ketika kita berbuat kesalahan, sebagai manusia pasti berbuat salah, kita diminta untuk berbuat kebaikan. Makna lain dari hadis itu adalah kita dianjurkan untuk secara konsisten berbuat baik. Kalau secara konsisten kita berbuat baik, kesalahan ini pasti terampuni oleh Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya yang kita lawan itu bukan lagi setan ya Pak Kiai ya, tapi diri sendiri. Kita sendiri ya. Motivasi kita, hawa nafsu gitu. Nah, musuh terbesar itu apa? Apakah ego, hawa nafsu, atau misalnya distraksi zaman yang ada? Nabi itu mengatakan, kalau kita bicara dengan konsep fitrah tadi, setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah suci. 80-20 tadi ini, perbandingan 80-20. Kemudian lanjutan hadisnya mengatakan fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani.
kalimat yang terakhir ini menggambarkan lingkungan itu sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan proporsi 80-20 ini. Termasuk distraksi digital sekarang yang kita hadapi ini, dunia disrupsi, ketidakjelasan tentang nilai kebenaran, post-truth dan segala macam, di mana kita sulit sekali menilai mana yang baik, mana yang benar. Belum lagi anak-anak kita itu kayaknya lebih akrab dengan gadget, kalau tidak punya gadget kayaknya terasing dari dunianya gitu kan. Itu memang tantangan. Dan sebaiknya kita yang ada pada wilayah sebagai pendidik atau orang tua itu mampu memberikan ruang lingkungan yang sehat buat anak-anak itu. Karena kalau tidak begitu memang sulit kita menghadapi. Dunia kita pasti akan, dan itu tantangan zaman. Kita juga nggak mungkin mengatakan pada anak-anak, jangan main HP ya. Itu nggak mungkin. Karena itu mengasingkan mereka dari dunianya. Dan itu dalam bahasa anak zaman dulu kan jadi kuper. Kalau istilah sekarang bukan kuper lagi mungkin ya, istilahnya pasti beda tuh. Tapi kalau istilah zaman sekarang kan zaman milenial, kalau kita ini zaman kolonial kan. Kita ini generasi kolonial. Bahasanya jadi kuper, kurang pergaulan. Jadi mereka harus diakrabkan dengan lingkungannya, dengan dunianya, tapi diberi nilai, diberi makna. Gitu. Jadi memang lingkungan itu pengaruhnya besar. Baik. Tetapi kesadaran individu itu juga penting. Nah, kesadaran individu itu dibangun dari awal. Dibangun dari rumah tangga, dibangun dari orang tua. Bagaimana orang tua memberi nilai pada anaknya sehingga anak ini punya pegangan ketika dia keluar. Lepas dari orang tuanya, lepas dari pengawasan orang tua. Itu ada sesuatu yang bisa membuat dia tetap kembali pada nilai utama, itu penting dilakukan oleh orang tua gitu. Pak Kiai, sekarang kita berbicara soal tradisi maaf-maafan ya, di momen Lebaran yang memang menjadi tradisi tahunan. Nah, tapi bagaimana cara misalnya menghidupkan kembali makna bermaaf-maafan ini secara sebenarnya ya, kembali ke hitoh maaf-maafan yang benar-benar ikhlas begitu ya, bukan sebatas salam-salaman formal atau sekedar broadcast message semata. Nah itu tadi kan kita emang sering terjebak pada formalistik, gaya formalistik itu. Termasuk maaf-maafan, kirim digital poster itu flyer maaf lahir batin. Sama hampers ya. Banyak banget kan. Jadi ada yang upload lah di sosial media. Kalau nggak upload jadi bingung, tapi ya gitu tuh. Jadi kayak ada semacam tradisi yang sebenarnya tuh nggak perlu gitu ya, tapi jadi semacam tradisi.